Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Waalaikumsalam ini kita akan warahmatullahi wabarakatuh. sidang proposal untuk mahasiswa MM Kampus Citra Raya semester kelima. Pak Hairul ini agak injury time ya, karena waktunya untuk menyelesaikan sidang ketiganya tinggal 3 bulan lagi atau 12 minggu lah kurang lebihnya. Oke, jadi nggak tahu bisa nggak tahu nggak, tapi ya kita coba aja. Oke, silahkan Pak Hairul waktu untuk mempresentasikan proposalnya 7 menit. Silahkan. Terima kasih Bu Rina, Prof. Lia, dan juga Pak Prima atas Terima kasih Pak Hairul Wirozi. Pak, siap. boleh di stop share untuk naskah tesisnya di share ya. Baik, baik, Bu. Ini ya, Bu. Oke, saya izin memulai ya Pak Lia dan Pak Prima. Suara saya kedengeran Pak Yozi? Sudah, Bu, alhamdulillah, Bu. Oke, Pak Yozi, ini yang pertama adalah kalau kita bikin judul biasanya nggak disingkat ya ASN. Siap. Jadi core value ASN berakhlak tuh biasanya sih nggak jadi judul. Namun kita bisa misalnya dampak pentingnya core value pada government official misalnya, atau apa ya bahasa Indonesia-nya government official itu pada pegawai kepemerintahan. Masalah itu nanti value-nya adalah berakhlak gitu ya, itu kan Baik. disampaikannya nanti Oh di ya, dalam. jadi Tapi general kan ya, Bu, kalau ya, di kemarin. judul Ya. enggak disampaikan bahwa Baik. value-nya adalah berakhlak. Tapi kita bisa, kalau dalam bahasa Inggris tuh kita bisa bilang misalnya the importance of core values in government official gitu. Jadi pentingnya core value bagi pegawai pemerintah gitu dalam meningkatkan apa gitu ya. Misalnya kayak gitu sih. Cuman kan gini ya, coba tadi kalau teknis penulisan ya, pertama ini udah pakai Mendeley belum ya Pak Yozi ya? Sudah, Bu. Oke, soalnya tadi coba di blok deh salah satu kali apa satu Oh halaman. iya, kan. Soalnya Oh, iya, iya. tadi ada beberapa yang kalau kita lihat Ya, Bu, mohon maaf agak hilang, Ibu. Ibu, halo. Mohon maaf, Ibu Rina, apa mungkin sinyal saya suaranya ya. agak menghilang, Ibu. Mohon bisa diulang, Ibu. Oh, saya sih jelas. Oke. Iya, mohon Ini maaf, udah Ibu. lebih jelas. Sudah, Bu. Saat ini sudah, Bu. Oke, itu diklik Mendeley-nya boleh agak dibesarkan, kemudian diklik yang mana yang bagian Mendeley-nya ya. Ya, jadi Bu memang ini saya pakai komputer belum ada Mendeley-nya, Bu. Ini saya pakai PC. Iya, soalnya Jadi kelihatan nggak kebaca, Bu, Pak. memang. Iya, pasti nggak. Nggak Soalnya kebaca, ini gini, nggak bisa diblok, Bu. akan lebih Nah, nggak usah diklik aja di bagian kan Mendeley sekarang ini. Oke, jadi tadi kalau kelihatan di PPT-nya, kalau copy paste yang nggak pakai Mendeley itu jadinya banyak typo-nya. Oke, banyak. Baik, kemudian Bu. gini, apa namanya? Cara meringkas penelitian terdahulu di pendahuluan tuh nggak kayak gitu, Pak. Jadi pendahuluan itu panjangnya kan cuma 2 halaman maksimal. Baik, Bu. Ya. Penelitian terdahulu itu meringkasnya ya ringkas. Misalnya gini, sekarang kalau saya tanya, variabel yang paling penting dalam penelitian ini menurut Pak Yuzi yang mana? Core values, Ibu. Core values. Nah, kalimat mana yang bilang bahwa core values itu penting untuk diteliti di paragraf 1 dan 2 itu di mana Pak Yozi? Ya, belum ada, Bu. Ini lebih ke background-nya. Iya, jadi kita harus menggambarkan secara concise ya. Concise tuh singkat, padat gitu dan eh, jelas. Values itu penting diteliti. Namun kita harus siapa core values itu penting untuk diteliti. Jadi kita harus menyampaikan sitasi dari orang lain yang mengatakan bahwa
core values itu penting untuk diteliti gitu. Itu di 2 paragraf pertama pasti ngomong. Nah, setelah kita bilang itu penting, ini namanya urgency. Setelah kita bilang itu penting, kita cerita tuh di paragraf 3, 4, 5, 6. Misalnya si A udah mengkaitkan core values dengan meningkatkan motivasi. Si B di tempat yang berbeda mengkaitkan core values dengan ini. Si C di tahun ini mengkaitkan core values dengan ini. Kemudian disambung paragraf selanjutnya, tidak hanya dengan motivasi, tetapi ternyata core values menurut si A, si C, si X itu ternyata meningkatkan kinerja, misalnya kayak gitu. Graf 3 yang sebelumnya dengan cara storytelling kayak gitu, Pak. Jadi kita, wah saya udah baca ini loh, tahun segini dia bilang gini. Kalau tahun segini, kalau values tuh gini. Si ini tahun segini gitu. Sehingga dalam penelitian-penelitian yang tadi kita pakai, itu ada kelihatan hal-hal yang belum diteliti. Maka itu kita teliti. Misalnya, penelitian sebelumnya tuh nggak secara spesifik di government official. Sehingga kita melakukan penelitian di government official. Jadi kita lanjut paragraf 7 atau 8 yang bilang bahwa penelitian kita tuh emang beda sama yang sebelumnya, tapi bedanya apa gitu. Kemudian maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk apa? Untuk menunjukkan perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, walaupun variabelnya ada kemiripan gitu. Jadi jangan, tidak perlu Jadi, juga istilahnya ditempel jadi langsung kita begini ya Bu ya. cerita. Dan kalau misalnya di pendahuluan kita nggak perlu bilang misalnya si penelitian sebelumnya itu pakai software apa Iya gitu, ya. nggak perlu karena kita menceritakan secara ya tadi yang saya bilang concise itu concise tuh singkat tapi dia berisi gitu. Kalau ini kalau panjang tapi nggak ada isinya agak susah gitu. Jadi maka kita akan dapat kepadatan itu dalam 2 halaman gitu Pak Yosi. Oke ya kita lanjut ya Pak untuk mempersingkat waktu. Nah kemudian kita lanjut di tinjauan pustaka. Jadi ini kepanjangan pendahuluannya. Kayak tinjauan pustaka juga nggak perlu panjang karena gini, kalau dia definisinya sama, maka citasinya itu dipakainya banyak, tapi koma bukan definisinya diulang-ulang. Jadi definisi yang sama dari 3 sumber cukup disebut 1 kali, kemudian dalam kurungnya 3 sumber. Baik. Jadi efisien gitu dan setiap kalimat baik di pendahuluan maupun di tinjauan pustaka setiap kalimat Pak itu harus ada citasinya. Jadi bukan setiap paragraf, Pak, setiap kalimat, Pak. Setiap kalimat harus ada citasinya, gitu. Setiap kalimat. Dan biasanya ya, kalau kita mengacu kepada definisi, biasanya itu tidak mungkin orang Indonesia mendefinisikan. Sedikitlah teori yang diberikan oleh orang Indonesia. Artinya kan kemungkinan kita dari sumber lain gitu ya, bukan yang orang Indonesia gitu. Oke ya. Kemudian lanjut hubungan antara variabel. Jadi tinjauan pustaka itu 1 variabel paling 1 sampai 2 paragraf. Sehingga kalau kita punya 4 variabel kayak gini, palingan mentok-mentok 2 halaman sampai 3 halaman itu udah mentok banget gitu. Jadi nggak perlu berpanjang-panjang. Pak Yosi kan pada saat menulis ini kan juga ada bacaan penelitian sebelumnya kan. Iya. Iya nggak ada Iya. artikel kan jurnal. Nah kalau misalnya kita baca jurnal yang bagus itu kan kita lihat setiap kalimatnya ada sitasi, betul ya Pak Yosi ya? Iya. Kalau ini saya belum Iya ada Pak. Bu ya. Iya, kemudian concise gitu. Jadi kita kalau baca jurnal yang kita ambil, kita tuh baca dengan ngikutin. Maksudnya ngikutin, oh iya orang tuh kalau nulisnya bagus tuh kayak gini ya gitu. Maksudnya kenapa kita minta mahasiswa baca jurnal yang bagus atau hasil penelitian yang bagus? Karena kalau kita banyak membaca yang bagus, biasanya kita akan ikut menulisnya Jadi jadi kayak ngikutin karena kan secara biasanya tidak kita sadar agak Ibu ya. Iya. agak terinfluence. Iya, kita kan terinfluence kan dengan apa yang kita baca gitu. Jadi
pas kita baca, oh iya, ternyata tulisannya padat ya gitu. Maksudnya nggak ada yang panjang-panjang, tapi dengan kepadatan itu kita paham gitu apa yang dia maksud gitu. Atau paling gampang mungkin kalau kita lihat teknisnya, oh iya setiap kalimat tuh ada sumbernya ya. Oh berarti saya juga harus kayak gitu. Sebenarnya sih simpelnya kayak gitu ya. Kenapa kita minta mahasiswa itu baca tulisan yang bagus tuh simpelnya sih kayak gitu gitu. Oke. Kemudian kalau di hubungan antar variabel, setelah setiap hubungan itu harus diikuti dengan hipotesis, Pak. Jadi hipotesisnya itu bukan kayak gini, tulisnya kan kalau ada standar penulisan hipotesis ya. Dalam hipotesis penelitian itu kan kita tulis hipotesis alternatifnya. Misal H1.2 apa, H2.2 apa, H3.2 apa gitu. Gitu ya. Ini kan nggak ada. Kayak kita lanjut. Nah, jadi setiap hubungan antar variabel juga harus cerita, harus ada citasinya, Pak. Kata siapa dalam penelitian siapa yang bilang kalau value, mungkin bukan core value ya, tapi value yang dianut oleh organisasi itu akan organizational value misalnya, itu akan meningkatkan kinerja. Itu kan harus ada kata si A, si B, si C. Nah, sebetulnya apa yang kita masukkan dalam hubungan antar variabel ini adalah yang di pendahuluan tadi di paragraf 345 yang tadi saya bilang, kita harus bilang bahwa oh si variabel penting ini, si value ini ternyata bisa meningkatkan kinerja misalnya. Jadi apa yang ditulis di pendahuluan sebetulnya itu inline gitu ya. Align juga, inline dan align gitu ya, sejalan dengan apa yang ada gitu. Oke, nanti Pak Yosi harus banyak baca contoh-contoh yang baik gitu ya. Maksudnya yang seangkatan kemarin yang semester 5 kan udah banyak yang lulus tuh dan itu bagus-bagus tesisnya. Jadi harusnya sih bisa ikut ngeliat gitu. Maksudnya oh kayak gini cara nulisnya gitu ya. Oke, kita lanjut Pak Ilzi H2-nya juga nggak kelihatan kan yang mana yang H2, H3 gitu kan. Terus nggak ada sitasi, hampir nggak ada sitasi. Karena kalau kita bangun hubungan antara variabel, kan gini, tujuan penelitian kuantitatif adalah mengkonfirmasi. Yang dikonfirmasi adalah penelitian orang lain sebelumnya. Artinya di dalam hubungan antara variabel, hipotesis itu kan dugaan kita atas konfirmasi itu. Harusnya ada cerita penelitian sebelumnya yang kita citasi gitu. Oke ya, kita lanjut nih. Ini kan hampir nggak ada citasinya. Ya, kemudian kita lihat model penelitiannya Pak Yuzi. Kayak modelnya nggak ada, padahal tujuan kita bikin membangun hipotesis adalah dari hipotesis atau hubungan antar variabel yang kita bangun itu, maka akan timbullah model penelitian. Nah, ini nggak kelihatan model penelitiannya. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut di pengukuran, di metode penelitian. Pengukuran itu harus bilang, kita tuh kan punya 4 variabel, let's say. Variabel A itu kita ukur acuannya apa? Maksudnya core value itu kita ngambilnya ukurannya dari mana? Pertanyaannya dari mana? Kalau dia dimensinya diambil dari mana? Kalau dia langsung indikator atau item dan indikatornya ini ngambil dari mana? Dia ada sumber citasi lagi. Kemudian kalau kita ngambil misalnya variabelnya motivasi. Motivasi tuh ngambil dari siapa gitu. Sehingga kita juga misalnya gini, oh udah ada sih penelitian yang value dengan motivasi, tapi kita pakai kuesioner yang beda. Itu kelihatan di sini gitu, di si apa pengukuran dan kelihatan di tadi di pendahuluan tadi. Jadi sebetulnya dia ya ada apa ya, ada kaitannya antara si pendahuluan dengan pengukuran juga gitu. Kalau kita bilang, oh ini kita pakai pengukuran yang beda loh dari penelitian-penelitian sebelumnya, ya gitu kita ngomong gitu. Dan kemudian sama semua variabel harus kita kasih tahu kita tuh ngambil itemnya dari mana. Terus populasi dan sampel itu kita tuh harus jelas lokasinya dulu. Maksudnya ini tuh di mana? Di Jakarta kah, di Jawa Barat kah, di Banten kah gitu. Ini kan nggak kelihatan gitu. Kita ngambil, kita tiba-tiba nih
populasi dalam penelitian ini ada tenaga kerja di Ditjen GTK. Ya, Hah, yang tahu Ditjen GTK itu siapa gitu kan? Kita harus bilang populasi dalam penelitian ini adalah siapa di mana gitu, yang orang tahu gitu. Misalnya karyawan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Ditjen GTK yang berlokasi di mana, misalnya di Banten, kita nggak tahu kan apa iya ini juga sampai ke Papua atau seluruh ya, Indonesia, ini hanya yang sehingga di pada pusat, ya, ya kan nggak ada yang belum tahu belum pusatnya terinci di ya, ya mana. Bu. Iya, apakah pusatnya di Surabaya? Kalau orang yang baca bukan orang Indonesia kan nggak tahu pusatnya di mana gitu kan gitu. Ya, Kemudian setelah populasi kita masuk ke sampel. Kita bilang, oh sampelnya itu adalah kita ngambil apa? Misalnya yang levelnya apa, yang ASN yang kayak gimana, itu dijelasin dan jumlahnya berapa, cara ngambilnya gimana, cara milih ASN-nya gimana gitu diceritain gitu. Kemudian di metode analisis data, bukan teknik analisis ya, judulnya metode analisis data, kita kasih tahu dulu kalau kita itu uji validitas dan reliabilitas untuk apa. Karena kan kita memulainya dari menguji pertanyaan dalam kuesioner. Baru uji hipotesisnya pakai SEM. SEM-nya PLS. Tapi kita harus kasih tahu loh alasannya kenapa. Kalau Bapak bilang variabel pendukungnya nggak kuat, lah gimana Pak yang meneliti value, motivasi, kinerja itu udah banyak banget. Nggak mungkin variabel pendukungnya nggak kuat. Variabel pendukung nggak kuat itu kalau kita meneliti variabel yang emang baru gitu, ada kebaruannya. Iya, kalau kalau misalnya variabel lama ya nggak mungkin pendukungnya nggak kuat. Itulah kenapa kalau kita meneliti model dengan variabel yang lama, kemungkinan besar dia akan pakai SEM yang biasa. Jadi pakai Listrel atau pakai Amos gitu. Itu makanya setiap kita menggunakan SEM PLS, kita juga harus tahu reasoningnya, alasannya apa. Kenapa kita menggunakan SEM PLS. Gitu ya, Pak Yozi. Mungkin saya sebenarnya banyak sih Pak, cuman mungkin kalau diringkas kurang lebihnya itu semoga bisa ditangkap ya dengan baik oleh Pak Yozi maksudnya gitu. Karena tujuan sidang proposal ini kan sebetulnya untuk perbaikan juga sehingga pada saat menjalani penelitiannya tidak salah gitu Pak Yozi ya. Gitu ya. baik Bu. Oke. Terima Iya, kasih Bu. makasih Pak Yozi. Saya lanjutkan ke Pak Prima. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Oke, selamat pagi Pak Yosi. Pagi Pak Bima. Oke, Pak Yosi. Jadi pertama ini saya sepakat sama Bu Rina ya, Pak Yosi ya. Jadi masih sangat banyak sebetulnya perbaikan yang perlu Pak Yosi lakukan, gitu ya. Tadi sudah banyak disinggung oleh Bu Rina. Mulai dari pertama, Bapak citasinya sangat jarang sekali dari bab 1 sampai bab 4 ya. Dari bab 1 sampai bab 4 itu Ya, citasinya sangat jarang sekali. Em, Jadi gini Pak, kita mulai dari bab 1 lagi ya Pak ya. Jadi gini, terus sudah disinggung sedikit, saya tambahkan aja. Em, untuk bab 1 Pak, kan ini Bapak sebetulnya penelitiannya adalah penelitian yang sudah cukup, secara variabelnya sudah cukup umum tadi ya, maksudnya yang dilakukan ya, gitu. Nah, jadi sebetulnya Pak, saya rasa tidak akan kesulitan loh kok untuk mencari sitasi-sitasi atau referensi-referensi yang bisa mendukung em, penulisan Bapak gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah sempat saya dengar juga, ini Bapak untuk variabel yang utama Bapak itu adalah dari value ya, core ya, value-nya ya. ya, berarti. Nah, em, penelitian tentang value yang saya pahami juga ya, tadi juga Bu Lia sudah sempat bilang tentang di human resource ini sebenarnya sudah cukup banyak kok Pak. Jadi Bapak sebenarnya saya rasa nggak perlu, mungkin boleh ya menyinggung budaya organisasi sedikit karena value itu kan part of budaya organisasi ya. Tapi saya rasa Bapak sebenarnya bisa menggunakan langsung variabel value-nya tanpa apa namanya pendekatan melalui budaya Budaya. organisasi. Itu yang pertama. Jadi Bapak langsung aja cerita, kayak tadi Bruna bilang ya, apa sih pentingnya value, kayak gitu ya, dan kemudian baru Bapak cerita tentang bagaimana value saat ini
konsep value yang diterapkan di siapa tadi di ASN ya, Iya, seperti di itu. Dirjen GTK. Seperti itu. Nah, kemudian penelitian terdahulu di bab 1. Jadi gini Pak, penelitian terdahulu tadi saya tambahkan dari yang Bu Rina ya. Sebetulnya perlu Bapak ceritakan itu adalah bagaimana, bisa dibilang gini, bagaimana sih sebetulnya hasil penelitian terdahulu yang sebelumnya, gampangnya gitu sih Pak. Jadi misalnya gini, penelitian pertama itu bilang bahwa variabel value itu berpengaruh terhadap kinerja gitu misalnya. Nah, Bapak tinggal ceritain, misalnya siapa aja sih orang yang pernah bilang kalau value itu berpengaruh terhadap kinerja, kayak gitu kan. Jadi Bapak nggak perlu Bapak ceritain penelitiannya dia siapa, penelitiannya itu seperti apa, metodologinya kayak apa, itu udah nggak perlu. Bapak ceritain aja hasil dan mungkin gambar umumnya. Misal contoh, si A melakukan penelitian value terhadap kinerja pada perusahaan asuransi gitu. Yang kedua pada rumah sakit kayak gitu. Jadi Bapak kasih gambaran umumnya aja dan bagaimana hasil secara umumnya. Kayak gitu ya Pak ya. Dan Jadi itu berlaku untuk setiap hubungan yang mau Bapak bangun nantinya di belakang. Jadi kan Bapak kan di sini sebenarnya nanti mau berencana membangun hipotesis value terhadap kinerja, motivasi kinerja, value terhadap komitmen gitu ya. Nah, itu perlu masing-masing itu perlu tergambar. Jadi dalam penelitian terdahulu tuh variabel-variabel yang nanti Bapak mau pakai itu harus kelihatan gitu ya. Semuanya. Semua variabel yang Bapak gunakan itu harus kelihatan di bab 1 ini gitu. Seperti itu. Ya Pak Yosi ya. Dan karena ini penelitian juga cukup umum, saya rasa sebetulnya Bapak kalau mau pakai penelitian-penelitian yang cukup baru juga cukup nggak sulit ya. Misalnya kayak mungkin 5 sampai 7 tahun terakhir itu juga kelamaan sih, tapi mungkin 5 tahun itu cukup banyak begitu. Karena ini penelitiannya ini penelitiannya bukan penelitian yang maksudnya bukan yang jarang banget gitulah untuk variabel-variabel yang diangkat. Seperti itu Pak Yosi. Nah, iya, kemudian di sini Bapak masih kurang ya tentang Bapak kurang menjelaskan sebetulnya perbedaan penelitian Bapak dengan sebelumnya itu apa. Dan Bapak perlu jelaskan juga sedikit kenapa kok Bapak melakukan hal tersebut gitu. Jadi misalnya masih jarang sebelumnya yang di ASN gitu, penelitian ini di pegawai pemerintahan. Tapi itu sih kenapa Pak. kok menurut Bapak di pegawai pemerintahan itu perlu untuk dilihat aspek penelitian ininya seperti itu. Itu juga perlu dijelaskan. Gitu ya Pak. Dan sekali lagi, ini Bapak bab 1 sangat kosong sekali referensinya, karena bab 1 ini sebenarnya salah satu bagian paling penting dari penelitian ya Pak ya, karena ini kan menggambarkan latar belakang penelitian Bapak dan tujuan, dan nanti itu merembet ke belakang. Tujuan itu nanti akan merumuskan hipotesis dan hasil, latar belakang itu nanti akan menentukan bagaimana Bapak membahas diskusinya, gitu ya. Jadi sebetulnya sangat penting sekali kalau di sini tuh referensi paling padat ya di bab 1 gitu ya Pak. Paling banyak referensi di sini. Oke. Kemudian tadi selanjutnya saya lanjut untuk bab 2 tadi sudah disinggung oleh Bu Rina, dan saya tekankan sekali lagi karena Bapak pakai variabelnya value, bahas budaya organisasi juga harusnya nggak usah kebanyakan. Banyak. Iya, karena Bapak kan value Iya, fokusnya ya. Iya. Iya, seperti itu, value, terus masing-masing variabel perlu diuraikan tadi, ya kurang lebih sekitar 2 paragraf lah biasanya, memang betul seperti itu. Nah, di bab 3, bab 3-nya di hubungan antar variabel, hubungan antar variabel itu Pak, nah gini, Bapak coba lihat di pedoman, sebenarnya sudah ada ya Pak, Bapak pedoman atau contoh-contoh, kalau lebih Bapak bingung lihat pedoman, Bapak bisa lihat contoh-contoh tesis teman-teman sebelumnya yang sudah lulus begitu ya, secara umum. Biasanya itu sudah tercantum di situ ya, ada yang memang ada yang bagus, ada yang kurang bagus, tapi secara umum pasti biasanya ada. Hubungan antar variabel itu isinya selalu 2 Pak utamanya. Yang pertama itu dia pasti ngomongin kenapa hubungan itu terjadi dan bukti empiris apa atau bukti-bukti penelitian sebelumnya seperti apa yang menunjukkan bahwa hubungan itu memang ada. Contoh misalnya gini, variabel pertama adalah hipotesis pertama adalah value berpengaruh positif misalnya terhadap kinerja. Nah, Bapak perlu ceritain dulu di awal gimana sih, kenapa sih value itu bisa mempengaruhi kinerja gitu. Dan sekali lagi harus ada referensinya ya Pak ya. Karena kita kan penelitian akademik ya Pak. Jadi
penelitian akademis itu selalu harus ada referensinya. Setiap Bapak nyeritain fakta, Bapak nyeritain fenomena, Bapak nyeritain teori, Bapak nyeritain hubungan antar variabel, itu selalu ada referensinya. Jadi di sini ketika Bapak bilang bahwa sebelum Bapak bisa menyatakan bahwa variabel value itu berpengaruh terhadap kinerja, Bapak ceritain dulu kenapa kok value itu bisa mempengaruhi kinerja, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, setelah itu baru Bapak ceritain buktinya apa kalau value itu memang mempengaruhi kinerja. Buktinya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, Bapak bisa ambil dari bab 1. Makanya tadi bisa bilang bab 1 itu kalau bab 1-nya padat dan Bapak pakai banyak referensi, sebenarnya Bapak nulis bab 2, bab 3 ke bawah itu lebih Gampang. mudah. Iya, Gitu. nggak Iya, perlu jauh lebih sebanyak ini mudah. ya, Pak ya. Betul, Saya seperti banyak, itu. Jadi tapi di situ. banyak kan mengulang. Mohon maaf ya, Pak ya. Seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Rina, kalau statementnya mengulang, misalnya contoh nih, si A ngomong value berpengaruh positif terhadap kinerja, si B ngomong value berpengaruh positif. Bapak tinggal tulis saja value berpengaruh positif terhadap kinerja menurut A, B, C, D, E gitu. Kebayang Jadi ya? saya A Pak, tahun berapa, ya, tahun berapa ya? saya Seperti ambil itu. ringkasannya, tinggal nanti citasinya siapa-siapa aja yang menyebutkan itu ya, gitu ya, Pak. Betul, betul begitu Pak. Jadi walaupun mengulang tetap harus Bapak masukkan gitu ya, si citasinya. Tapi tidak perlu kalimatnya diulang-ulang. Seperti itu. Nah, memang tadi betul, Bu Rina, ini Bapak belum menuliskan hipotesis. Hipotesisnya itu perlu, kalimat hipotesis itu perlu, karena kalimat hipotesis itu nanti akan menggambarkan Bapak sebetulnya modelnya seperti apa, gitu ya. Itulah pentingnya kalimat hipotesis. Dan juga berpengaruh terhadap nanti Bapak bagaimana membaca hasil olahan data Bapak. Jadi kalau kalimat hipotesisnya di sini belum Bapak buat, Bapak nanti pasti bingung buat membaca hasil olahan datanya, gitu ya. Jadi harus ada hipotesis, dan itu Bapak lakukan pada semua hipotesis yang Bapak rencanakan untuk Bapak buat. Jadi Bapak rencana sini berapa hipotesis? 3, Pak. 3. Oke. Oke lah, 3 ya. Baik, seperti itu. Oke, baik. Meskipun sebenarnya kalau saran saya sih, Bapak untuk mungkin kalau mempermudah, sebenarnya Bapak bisa bikin ini jadi sekitar 5 hipotesis. Tapi kalau Bapak bikin nanti coba diskusin lagi ya. Maksudnya 5 hipotesis itu Bapak nggak langsung bikin dia sebagai intervening komitmen, tapi Bapak Satu-satu ya. analisis satu-satu per Iya. gitu ya, per jalur Si gitu ya. komitmen, si ini ke komitmen, ini ke Ya, gitu, Pak ya. betul. Baru komitmen Ya, ke seperti kinerja itu. gitu ya, Pak. Ya, itu Kayak bisa jadi 5 ya. iya betul, sebenarnya seperti itu. Nanti dari situ juga sebenarnya bisa tergambar sih intervening itu sebenarnya berlaku atau enggak. Seperti itu ya. Jadi itu untuk bab 3-nya. Kemudian kalau di bab 4 tadi udah dibahas banyak ya. Saya soroti sedikit lagi di bab 4 ini yang perlu Bapak Bapak tinjau kembali itu adalah yang pertama di pengukuran tadi sudah disebutkan populasi. Nah, juga populasi Bapak harus jelas populasinya siapa dan sampel yang Bapak ambil dari populasi itu yang seperti apa. Gitu ya. Seperti tadi Bapak sebutkan, dari populasinya tadi misalnya adalah ASN pada dirjen apa di kementerian apa yang berlokasi di mana, begitu ya misalnya. Nah, kemudian Bapak ceritakan dari populasi itu, sampel yang Bapak ambil itu pakai siapa yang mau Bapak ambil jadi sampel. Misalnya tadi Bapak sudah sebutkan, tapi Bapak perjelas gitu. Ya. Sampel yang saya ambil itu karyawan ASN yang sudah karyawan yang sudah menjadi ASN begitu misalnya. Ini 500 orang ini ASN doang apa seluruh karyawan? Ini kan seluruh, Pak. Ini kan angka kasar karena per direktorat itu saya terus terang datanya juga saya belum pegang sih. Data by name belum ada, Pak. Tapi ini masih hitungan kasar karena per direktorat itu ada sekitar 100. Itu sudah termasuk. Kalau contoh di saya kan Direktorat Guru Pendidikan Dasar itu dari sekitar 104 orang itu 75-nya PNS, Pak. Tapi 80-90 80-an itu PNS, cuma yang PNS yang sudah golongan 3 ya dalam arti sudah S1 hanya sekitar 70-an, Pak. Jadi misalkan dari tempat saya hanya segitu yang bisa saya ambil, nanti sisanya saya ambil ke direktorat lain, Pak. Berarti Bapak populasinya adalah karyawan ya, bukan ASN Karyawan, ya, Pak. populasinya. Oke. Nah, kemudian baru sampelnya nanti Bapak tentukan bahwa dari karyawan itu yang saya ambil hanya yang sudah berstatus sebagai ASN Iya. dengan misalnya dengan minimal golongan
Ya, berapa betul, gitu betul. ya, Ya, dan dengan pendidikan minimum apa, contoh ya. seperti itu. Dengan asumsi Pak kan karena kan konsep baru konsep core value ini memang sebenarnya bukan apa ya nggak konsep lama sebenarnya cuma dikemas ulang tapi dengan asumsi kalau mohon maaf teman-teman yang belum S1 mungkin agak kurang kurang bisa apa ya mencernanya gitu atau kurang karena Oke, itu terbukti ya, waktu saya waktu mata kuliah yang di semester 2 seperti itu juga Pak. Jadi waktu itu iya. terkait budaya organisasi ini kelihatan teman-teman ini kayak kurang memahami Oke, pertanyaan gitu baik. Pak. Makanya saya Iya, agak oke, sensitif. baik. Nah, ya itu. Jadi begitu ya, Pak ya. Nah, kemudian baru Bapak terangkan setelah itu metode analisis yang Bapak gunakan seperti apa, gitu ya. Metode analisis. Nah, metode analisis itu yang diceritakan secara umum biasanya cuma tiga hal, Bapak. Eh, pengujian validitas reliabilitasnya, kemudian pengujian analisis modelnya, terus Bapak nanti di sini pakai apa? Pakai SEM kan ya, misalnya pakai SEM, Mm-mm. kemudian SEM yang seperti apa yang Bapak gunakan, seperti itu. Lalu hasil ujinya seperti apa ya nanti gambarannya. Contoh misalnya Bang Bapak lihat itu dalam aspek apanya. Kalau validitas misalnya Bapak lihat penggunaan KMO, KMO-nya harus seperti apa, batas cut off nilainya. Kalau Bapak pakai reliability pakai reliability test, Bapak pakai apa standarnya seperti itu. Itu yang kemudian Bapak ceritakan di metode analisis gitu ya. Begitu juga waktu Bapak nyeritain tentang analisis SEM-nya. Kayak gitu, Pak. Nah, terakhir Pak Yosi, saya mau nyoroti lagi di ini Bapak ya, operasionalisasi apa pertama pertama di lampiran satu dulu deh. Lampiran satu Bapak itu em, kalau saya perhatikan banyak banget bahasa Indonesianya ya, di daftar pustaka juga ya. Kalau saran saya sih Pak, bagusnya jangan, bahkan kalau perlu, kalau sebenarnya sih kalau dari pedoman nggak boleh ada bahasa Indonesia ya Bapak ya. Nah, jadi tolong coba Bapak cari aja apa jurnal berbahasa Inggris atau yang internasional yang sudah yang isinya itu kira-kira mirip lah dengan yang sudah Bapak buat. Jadi Bapak nggak perlu misalnya menambahkan terlalu banyak, tapi dia bisa mewakili apa yang Bapak sebutkan, tapi dengan referensi yang berbahasa Inggris gitu, Pak, atau referensinya yang internasional. Itu saya pikir juga sebenarnya banyak sih Pak. Di Indonesia itu kalau Bapak mau perhatiin sebetulnya kan jurnal Sinta 3 Sinta 4 juga udah bahasa Inggris ya Pak ya pada umumnya. Jadi biasanya itu bukan hal yang sulit kok untuk mencari jurnal-jurnal yang seperti itu untuk sebagai referensi. Eh, apa namanya yang kedua adalah eh, ini Bapak antara sorry, saya ke lampiran duanya. Kalau tadi lampiran satu, daftar pustaka dan lampiran satu ya, tolong diperbaiki. Dan juga, oh satu lagi, tahunnya juga bagusnya yang jangan terlalu lama ya Pak. Jangan terlalu lama. Karena ini juga Bapak kan, tadi Bapak sendiri yang sebut ya, banyak penelitiannya, jadi harusnya tahunnya juga nggak terlalu lama-lama banget. Minimal 10 tahun lah paling 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 maksimum gitu misalnya. Nah, terus lampiran 2 dan lampiran 3 Bapak itu harusnya saling berselambungan Pak. Nah, di sini Bapak antara lampiran 2 sama lampiran 3 jauh banget isinya ya. Banyak yang beda, bukan jauh banget sih, tapi banyak yang beda ya isinya. Nah, itu juga perlu Bapak perbaiki. Gitu ya, Pak ya. Definisi operasional itu nanti akan menurunkan kuesioner Bapak. Jadi kalau definisi operasional sama kuesionernya beda, jadi lucu juga sih, Pak. Gitu. Nah, ini yang saya mau tanya, sebenarnya Bapak untuk definisi operasional ini, untuk pengukuran, Bapak ngambilnya dari jurnal-jurnal Indonesia juga ya? Atau gimana, Pak? Ya banyak kan di Indonesia Pak. Iya sih. Nah, kalau saran saya sih, mungkin ya kalau untuk value, oke, Bapak mungkin bisa ngambil dari performance indikatornya yang sudah ditetapkan dari undang-undang, misalnya gitu ya, itu nggak apa-apa. Karena kan Bapak mau melihat value, Ya. implementasi dari value berakhlaknya ya. Tapi untuk variabel yang lain, kayak komitmen, motivasi, kinerja itu, saya rasa sebenarnya cukup banyak juga kok kalau Bapak mau coba cari-cari sedikit ya di Google, bahkan di Google Scholar juga saya yakin banyak yang apa yang bisa Bapak ambil gitu kuesionernya atau pengukurannya untuk Bapak jadiin pengukuran di Bapak dalam penelitian Bapak gitu.
Dan kemudian nanti di kuesioner juga jangan lupa Bapak perlu persyaratan tadi Bapak tentukan di sampel itu harus Bapak masukkan di kuesioner ya. Kayak gitu sih Pak. Seperti itu. Oke, Pak Yosi. Terima kasih, Pak. Iya, seperti itu ya. Nah, terus ya seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya, makasih. Boleh langsung Sofia untuk menjawab. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Rina. Saya Pak Yosi, Ya, Prof. tolong perhatikan semua masukan-masukan dari tim penguji gitu ya. Ya, siap, Prof. Sebenarnya itu di kata pengantar juga ada nama Bu Rina sebagai Kaprodi. Tidak lupa ya, nggak disebutkan. Siap, ya, Bu. Jangan lupa gitu ya. Jadi yang penting-penting karena kita ketemunya juga hanya sekali gitu ya, terus melalui apa email aja, maka perlu perbaikan yang cukup banyak juga nih. Siap, Prof. Sehingga Anda bisa diteruskan nanti kalau ke dalam penelitiannya ya. Jadi daftar pusakanya, Mendeley-nya itu di laptopnya itu sudah softwarenya udah di download ya. Kemudian citasinya juga sangat sedikit. Kok bisa lupa ya model penelitian? Padahal itu saya juga lupa nggak baca. Harusnya itu paling penting sehingga bisa memperlihatkan daripada semua variabel hubungan antar variabel dalam penelitian Anda ini ya. Saya kira perbaiki kalau Anda pengen cepat lulus karena Anda sudah angkatan lama ini ya. Iya, Prof. Semester 5, Prof. Saya kira begitu aja. Saya kembalikan kepada Bu Rina. Oke, terima kasih Prof. Ria, Pak Prima. Silakan ditutup Pak Yosi untuk sidangnya.